salah satu prodi ekonomi syariah. Di sini saya ingin memaparkan mengenai skripsi saya yang berjudul resiliensi dan efisiensi operasional strategi manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung penginapan Sinar Harapan Probolinggo. Latar belakang dalam penelitian ini, pada tahun 2021 hingga tahun 2023, penginapan atau akomodasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sudah tercantum dalam data Badan Pusat Statistik Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah hotel di Indonesia terus meningkat pada periode tahun 2021 hingga tahun 2023. Dalam peningkatan jumlah akomodasi ini melibatkan sebuah persaingan yang sangat ketat antara pengelolaan bisnis manajemen dalam sebuah bisnis akomodasi. Dan di sini salah satu dari adanya persaingan yang sangat ketat, timbul yang namanya salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan hotel, yakni salah satunya kompleksitas administrasi yang harus dikelola dengan hati-hati agar operasional dan pelayanan tamu tetap berjalan dengan optimal, sehingga sebuah usaha itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian keberlanjutan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian keberhasilan tidak hanya tergantung pada jumlah sumber daya atau besarnya modal yang dimiliki, tapi juga pada kualitas manajemen yang diterapkan. Seperti salah satu contoh dalam objek penelitian ini, yakni yang dilakukan pada penginapan Sinar Harapan, di mana penginapan Sinar Harapan ini adalah salah satu jenis penginapan yang dikelola langsung oleh sang pemilik dengan bantuan 5 karyawan. Dan penginapan ini hanya terdiri dari 15 kamar saja. Dan untuk mengenai fasilitasnya sudah memadai, seperti sudah menyediakan tempat layanan parkir, terus ruang ber-AC, terus kamar mandi dalam kamar, dan seperti dengan penginapan pada umumnya. Terus selanjutnya, dalam penelitian ini terdiri dari 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi manajemen bisnis di hotel penginapan Sinar Harapan dalam mengintegrasikan atau menggabungkan antara resiliensi dan efisiensi operasional untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Dan yang kedua, faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan efisiensi operasional manajemen bisnis di hotel penginapan Sinar Harapan. Dengan rumusan tersebut muncullah sebuah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan memahami bagaimana cara hotel penginapan Sinar Harapan mengintegrasikan antara resiliensi dan efisiensi operasional untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Terus yang kedua, tujuan yang kedua yakni mengidentifikasi apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan efisiensi operasional manajemen bisnis di hotel penginapan Sinar Harapan. Kemudian di sini terdapat 5 jenis penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan apa yang saya teliti. Yang pertama, penelitian yang diteliti oleh Agus Ayu Puturita beserta kawan-kawan, di mana judul penelitian tersebut memaparkan membangun inovasi digital melalui sistem informasi. Dengan hasil penelitian, proyek sistem informasi yang dilakukan untuk menganalisis peran dan dampak dan memberikan informasi penting yang berguna bagi pemilik, guest host, dan masyarakat. Kesamaan dalam penelitian di sini yakni pada objek penelitian, di mana objek penelitiannya sama juga meneliti sebuah ketahanan dalam pengelolaan bisnis sebuah akomodasi atau pelayanan. Kemudian beberapa rekomendasi yang diberikan termasuk peningkatan pemasaran digital, konsistensi pelayanan, dan peningkatan kualitas. Begitu pula dengan penelitian yang saya lakukan, di mana terletak pada peningkatan kualitas dalam menjaga ketahanan dalam peningkatan jumlah pengunjung. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Nasir dengan judul penelitian meningkatkan strategi inovasi untuk meningkatkan kunjungan dan loyalitas tamu di Hotel Red Doors Makassar. Dengan hasil penelitian ini menganalisis strategi inovatif yang diterapkan oleh Hotel Red Doors Makassar untuk
Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada rangkaian kerjasama dengan pihak Red Doors, di mana pihak Red Doors itu adalah digunakan sebagai pelayanan promosi dalam peningkatan pengunjung. Kemudian penelitian yang keempat yang diteliti oleh Wina Diana beserta kawan-kawan dengan judul penelitian mengenai ketahanan diri pengusaha pada sektor usaha penginapan. Dengan hasil penelitian, ketahanan atau resiliensi di individu sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk dalam menjalankan usaha. Pengusaha yang memiliki resiliensi yang baik dapat beradaptasi dan mengatasi kesulitan. Nah, kesamaan dalam penelitian yang keempat ini dengan penelitian saya terletak pada resiliensi dalam pengelolaan manajemen bisnisnya. Kemudian penelitian terdahulu yang terakhir yang diteliti oleh Aitna Mira Riyadini beserta kawan-kawan yang berjudul Strategi Pengembangan Homestay pada Kawasan Wisata Dieng dalam Mendukung Wisata Keberlanjutan. Dengan hasil penelitian, homestay di kawasan Dieng memiliki potensi besar untuk hasil penelitian. Hasil penelitian ini pada rumusan yang pertama, strategi manajemen bisnis di penginapan Sinar Harapan dalam menginteraksikan resiliensi dan efisiensi operasional untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Yang pertama, penginapan Sinar Harapan mengintegrasikan resiliensi dan efisiensi operasional sebagai strategi utama untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Contohnya, bentuk resiliensi dalam usaha ini yakni Sinar Harapan bisa beradaptasi secara praktis melalui via online meskipun dengan alat terbatas yaitu sebatas HP. Kemudian aktivitas kemampuan ini berkaitan dengan efisiensi operasionalnya. Terus kemudian salah satu contoh efisiensinya, yakni salah satu bentuk nyata dari resiliensi tersebut tampak menonjol dalam efisiensi teknis, di mana yang terlihat dari kemampuannya yang memberikan layanan optimal kepada tamu meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang sederhana. Kemudian terdapat 3 elemen manajemen bisnis yang diterapkan. Yang pertama, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan di sini penginapan Sinar Harapan melakukan rapat evaluasi setiap 6 bulan dan renovasi tahunan sebagai strategi peningkatan daya saing. Kemudian untuk yang pengarahan, pemilik aktif memberikan arahan dan koreksi langsung pada karyawan, dan untuk pada pengendaliannya, pengawasan menyeluruh oleh pemilik terhadap operasional dan fasilitas. Resiliensi itu apa? Ketahanan? Ketahanan, Pak. Kalau dalam KBBI itu disebutkan resiliensi itu sebuah ketahanan untuk menghadapi tantangan, Pak. Dalam menghadapi tantangan. Mas, kenapa di sini sampai menggunakan kata penginapan? Sampai di sini ada mengatakan hotel, penginapan. Kenapa penggunaan kata di judul itu menggunakan kata penginapan? Penginapan itu salah satu. Apa bedanya hotel, penginapan, guest house? Kalau penginapan itu, Pak, di sini dijelaskan ada jenis 5 penginapan. Itu seperti jenis akomodasi, Pak, di mana di situ ada ditempati oleh seseorang untuk sebagai tempat tinggal sementara, Pak. Perbedaannya itu cuma terletak pada kamar, terus letak posisi Pak, hotelnya itu, Pak. Nah, ini hotel atau penginapan? Penginapan hotel, Pak. Iya, Pak.
misalkan hotel itu ada 5 macam, di mana hotel bintang pertama itu hanya memiliki 15 kamar Pak. Dan ini termasuk pada hotel yang bintang pertama Pak. Ini melebar ke 2 bintang ini. Apa perbedaan hotel, guest house, penginapan, rumah singgah? Apa bedanya? Sama semua Pak, tapi cuma bedanya di beda tempat Pak, lokasinya Pak. Ini saya baru nanya satu kata ini, penginapan. Sini ada klasifikasi itu Mas. Kalau hotel itu ada memang bintang 1 dan seterusnya. Itu hotel. Betul ya? Ada lagi klasifikasi yang lain namanya guest house atau disebut dengan penginapan. Nah, sampai mau menggunakan apa di penelitian ini, hotel atau non hotel? Non hotel itu ada penginapan, guest house dan lainnya. Hotel Pak. Soalnya sesuai dengan kriteria jenis-jenis hotel yang ada di sini 5 bintang itu Pak. Ini termasuk salah satu hotel bintang pertama Pak. Di mana klasifikasinya itu cuma memiliki 15 kamar dan untuk ukurannya itu 10 meter persegi Pak. Berapa? 10 meter persegi. Saya cari barusan nih di web. Itu mereka saja menggunakan penginapan bukan hotel. Kalau saya sama Pak, soalnya di situ kan sesuai dengan kriteria hotel bintang 1 itu. Kenapa hotelnya tidak menyebutkan Hotel Sinar Harapan? Enggak. Di tulisannya di penginapan saja Pak. Nah, berarti kan ada pembeda Mas. Orangnya saja tidak berani menggunakan kata hotel, kok sama berani menggunakan kata hotel? Saya kira itu sama karena soalnya sama dengan kriteria di sini. Maka guest house itu tidak pernah mereka menggunakan kata hotel karena hotel itu ada definisi yang berbeda. Termasuk yang punya Sinar Harapan ini dia tidak berani menggunakan kata hotel. Maka saya tanya di sini sama menggunakan hotel atau penginapan. Kalau penginapan di sini dari awal sampai akhir jangan ada singgung hotel sama sekali. Karena jelas klasifikasi hotel itu berbeda dengan guest house. Istilah kerennya guest house, ada lagi penginapan, ada lagi istilahnya rumah singgah. Rumah singgah itu guest house itu tidak ada breakfast biasanya, tidak ada sarapan. Kalau penginapan itu ada pun sarapannya dia ngasih kotak. Tidak seperti hotel. Hotel itu sudah klasifikasinya minimal hotel bintang 1 itu sekian kamar, kalau hotel bintang 4, bintang 5 itu sekian kamar. Tapi definisi hotel itu sama pelayanannya, servisnya itu berbeda dengan guest house. Oke, itu yang poin 1. Kemudian judulnya ini jelas-jelas strategi. Di sini belum menemukan saya sampai pada penutup. Ini penelitian saya sudah banyak nih, datanya sudah banyak nih. Tapi saya belum menemukan strateginya di mana strateginya. Bukan saya. Oke, sebelum masuk ke strategi, kenapa sampai milih Sinar Harapan ini? Dari sekian banyak penginapan atau sekian banyak hotel? Apa unggulannya? Unggulan itu letaknya di situ jauh dari Ramayana. Enggak Pak. Itu posisinya itu agak masuk Pak. Jadi beda dengan kayak hotel-hotel yang biasanya di Kota Probolinggo itu kan ada Pak di pinggir jalan. Itu dekat dengan jalan tapi agak sepi Pak ya. Terus saya ke ini masuk ke gang-gang itu Pak. Masuk ke gang-gang itu tapi masih Pak, agak ramai itu Pak. Masuk ke gang itu Mas. Berarti komplek ya itu ya? Iya Pak, gang kayak Komplek ya? Enggak Pak. Nah, kalau komplek menggunakan kata hotel dari zaman itu ini masuk kategori hotel. Tidak boleh. Hotel itu ada klasifikasi sendiri. Dan ada peraturannya. Kalau dalam komplek itu tidak boleh. Mungkin tidak sama masalahnya kan jumlah kamarnya sama dengan kriteria hotel bintang Jangan 1. sampai membandingkan jumlah kamar atau definisinya. Tapi definisi perizinan hotel dengan penginapan itu berbeda Mas.
di situ alasannya cuma masuk ke dalam, kemudian kamarnya tidak terlalu banyak, lantas apa yang mau diunggulkan? Kan tidak ada strategi di situ, Mas. Ya? Ada warung kecil, sebuah pelosok tapi ramai, itu ada strateginya. Kalau kuliner tuh bisa jadi strateginya pakai cabai-cabai, sebenarnya kan gitu. Iya. Nah, strategi di situ. Nah, di sini gimana sama yang letak memaparkan terkait dengan strategi yang sangat temukan? Halaman berapa? Kesimpulannya ini, satu, integrasi resensi dan biaya personal. Penginapan Sinaran akan menerapkan strategi manajemen bisnis yang efektif. Mana letaknya? Kan ada strategi itu misalnya taktik ya, kan berbeda antara strategi taktik. Ya. Manajemen ini bisa berbeda definisinya. Iya. Kalau strategi kan kita mikir seperti perang ya. Ini pakai strateginya tempur, pakai rudal seperti Iran bisa atau dia lewat bawah. Ini kan ada strategi di mana sama pemaparan hasilnya strategi. Betul kan? Tidak ada? Di halaman 80 itu Pak, kayak dalam wawancaranya, meskipun di sini sudah bisa diakses melalui online, kami di sini cuma menggunakan HP saja, Pak, tidak menggunakan komputer. Pak. Ini kan sama yang data lapangan ini kan. Iya. Kan KPI kita tuh kan gini Mas. Kan sampai cuma bab 5 kan. Bab 5 itu kan kesimpulan. Menyimpulkan dari hasil yang sudah sampean olah dari rumusan masalah, ya kan? Rumusan masalahnya. Misal ada berapa sama? 2. Di sini kesimpulannya ada berapa itu? Saya jadikan satu maksimalnya Pak. Ini ada berapa sama? Coba. Di kesimpulan, sama rumusan masalahnya kan ada 2 kan? Iya. Di kesimpulan ada berapa sama? 5 ini. Kok bisa 5? Dari mana? Tak jadikan satu Pak, kayak pemaparan. Gimana perbedaannya antara rumusan 1 dan rumusan 2 sama yang sini perbedaannya? Rumusan 1 terkait dengan apa itu? Residensi dan efisiensi Pak, integrasiannya Pak. Rumusan 2 terkait dengan apa? Faktor pendorong dan penghambat. Hmm? Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong dan Penghambat. rumusan 1 terkait dengan apa? Integrasi. Strategi. Iya. Ya. Strategi itu maksudnya. Iya. Sampai kan bahas resensi dan efisiensi, tapi di sini sebenarnya sampai tuh bahas mencarinya itu strategi ini. Bagaimana strategi itu ya? Betul ya? Iya. Nah, Saya betul nggak? Oke. Betul ya? Dalam mengintegrasikan residensi kan. Ya, ini kan hanya preposisi, Mas. Ketahanan dan apa ini? Efisiensi itu kan hanya preposisi. Iya. Tapi preposisinya kan ditarik sama mencari strategi gimana caranya penginapan itu bisa bertahan dan efisien, itu kan Mas? Iya. Poinnya kan? Iya. Nah, rumusan 1 itu apakah sudah dijawab sama yang di kesimpulan tadi? Apa strateginya? Jawab tidak? Enggak Pak. Nah, baru ketemu kan? Iya. Jadi gimana caranya dia bertahan? Kan ada strateginya di situ, Mas. Bagaimana dia bisa efisien? Kan ada strateginya di situ. Harusnya di sini penutup ini Samen sudah menjawab dari pertanyaan Samen di depan. 1 membahas strategi,
observasinya belum muncul observasinya. Kan kita di bab 4 kan ada A, B, C kan? A itu adalah profil, ya kan? B itu data, C itu kan pembahasan. Iya, bahasa. Betul kan? Nah, dari B ini mas, poin B, oke, temuan di lapangan B, itu kan ibaratnya sama sudah dapat buahnya kalau ingin buat jus, ya dapat buahnya. Nah buah ini kan harus diolah di C, di pembahasan, ya. Akhirnya apa? Buah itu kan dimasukkan dalam blender, mau diolah mas. Misal alpukat, jus alpukat, sampai ingin buat jus alpukat, dari wawancara, observasi, masukkan ke dalam blender. Celakanya blender sana merusak di sini. Tidak diolah. Akhirnya apa? Tidak diolah, masukkan gelas tetap jadi buah. Di sini belum matang. Padahal datanya sudah banyak nih. Ini ada join dengan red doors. Itu kan juga salah satu strategi itu. Iya kan? Oke, revisi ini mas ya. Pengolahan datanya di C itu bahasa itu sudah tidak terkait lagi dengan wawancara. Wawancara cukup di sana pemaparan hasil di apa temuan di lapangan di B itu. Di B itu membuat wawancara, observasi dan dokumentasi. Dokumentasi itu apakah foto-foto Ustaz? Bukan. Boleh foto-foto itu penambahan. Tapi dokumentasi miliknya siapa? Miliknya penginapan. Apa bukti dokumentasinya? Akta pendirian. Mas, itu dokumentasi itu. Saya kan tanya, Bapak berdiri tahun berapa penginapannya? Oh tahun sekian. Bicara betul tidak? Di cross check dengan dokumentasinya, oh betul ada. Sertifikatnya ada, hak miliknya itu ada, itu dokumentasi berdasarkan sertifikat nomor sekian ya. Nah itu mas masukkan dalam paragraf. Itu namanya data. Itu baru di B. Nah semua itu baru sampai olah di C. Di C itu tambahkan dengan teori. Gimana sih cara strategi untuk efisien? Kan ada teori itu. Strategi untuk bertahan, gitu kan? Resiliensi tadi itu. Nah tuh kan ada strateginya. Sampai menemukan di lapangan itu ada berapa, di teori ada berapa, diolahlah di situ mas. Baru ini sudut pandang peneliti. Disitulah kekuatan peneliti untuk memberikan interpretasi, muncul nama teori-teori baru. Baru poin 1, poin 2 dijawab di sini. Oke? Cukup. Revisi saya adalah latar belakang. Ya. Latar belakang itu masukkan di dalam paragraf kenapa sampai memilih tempat ini. Apa keunggulannya? Kalau tidak ada keunggulan, meliti ulang, cari yang ada keunggulannya. Misal hotel yang minat juga 10 orang, bahagia. Ngapain itu di situ? Ya, tuh. Nah, kemudian di B dan di C sampai olah lagi. Di kesimpulan ini belum menjawab dari rumusan. Kalau rumusannya ada 2, berarti sini ada 2. Kalau banyak Ustaz, bisa di dalam satu jawaban itu ada A poinnya, B strateginya apa, C apa gitu mas. Ya. Maksudnya itu dijadikan satu pak kalau banyak itu. Ya, sama-sama rumusannya 2 ya. Di satu misalnya terkait dengan strategi. Di kesimpulan penutup, di kesimpulan 1 terkait dengan strategi sama di situ jabarkan strateginya itu apa saja. A, C, itu kan jadi 1. Yang kedua faktor penghambat, di situ ada faktor penghambat, misalnya ada A, B, C di situ. Ya. Terus di data pusaka tambahkan dosen ya. Kan banyak dosen sama dosen kredit. Ada berapa di sini? 1 ya. Nah, tambahkan minimum 5. Ya. Saya juga pernah buat peta strategi. Nah, Artikelnya. ada banyak dosen kita itu. Kenapa enggak dimasukkan? Ya, oke. Cukup. Oke, Mas IM Ali Yasin. Muhammad ya? Mana rumahnya Mas? Sudah dulu pak. Mas terus dulu. Oh, Oh, berarti kota ya? Kita kota enggak, ini ya? desa pak. Desa. Pelosok. Masuk kabupaten apa? Kabupaten.
Pernah dengar